Iki wis arep tahun 2026. Isih wae dadi kuli beras neng pasar. Minimal koyok bojo anyarku, Mas. Urip ora susah. Mobil karo duit turah-turah. Untung wae awak dhewe wis pisah. Misal urung, mesti isih susah aku nganti saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria sederhana yang setiap hari memanggul karung beras di pasar, menahan lelah demi sesuap nasi. Suatu hari, di tengah keramaian pasar itu, ia justru dipertemukan dengan masa lalu yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Mantan istrinya datang bersama suami barunya. Mereka berdua tertawa lepas. Melihat pria lusuh itu yang masih bekerja panas-panasan memanggul karung beras. Pria lusuh itu dihina, hingga dipermalukan di depan banyak orang. Seolah-olah hidup pria itu telah benar-benar hancur dan tidak akan pernah bangkit lagi. Namun tidak ada yang tahu, di balik pakaian lusuh dan keringat yang menetes, pria itu menyimpan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. 1 minggu setelah peristiwa memalukan itu terjadi, takdir berbalik dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Hari itu, bukan pria lusuh yang memanggul beras lagi yang tertunduk. Justru mereka berdua yang terdiam tanpa kata. Sahabat semua, sebelum kita mulai ceritanya, silakan tuliskan di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton kisah ini. Dan bagi sahabat yang sudah subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, pasar tradisional sudah ramai sebelum matahari naik tinggi. Udara lembab bercampur bau tanah basah, dan suara pedagang yang saling memanggil pembeli. Di tengah hiruk pikuk itu, seorang lelaki kurus dengan wajah lelah berjalan perlahan, sambil memanggul karung beras besar di pundaknya. Itulah Juki, kuli panggul yang hampir setiap orang di pasar kenal sebagai pekerja keras yang jarang mengeluh. Bajunya lusuh, warnanya memudar, dan ada robekan kecil di bagian dada. Keringat menetes dari pelipisnya, namun langkahnya tetap stabil. Ketika ia melewati deretan kios sayur, sebuah mobil Pajero putih berhenti tidak jauh darinya. Mobil itu mencolok di tengah pasar yang becek dan sempit. Pintu bagian samping terbuka dan seorang wanita muda turun dengan tawa lebar yang terdengar menusuk telinga. Tubuhnya ramping, pakaiannya mencolok, dan langkahnya penuh rasa percaya diri. Ia menunjuk ke arah Juki sambil tertawa semakin keras. Wanita itu adalah Nia, mantan istrinya. Nia tertawa panjang, seolah menemukan hiburan besar dari pemandangan sederhana itu. Di sampingnya, seorang pria bertubuh besar dengan perut buncit ikut turun dari mobil. Wajahnya penuh rasa bangga, seakan mobil itu miliknya sendiri. Ia berdiri dengan kedua tangan di saku, memandangi Juki seperti memandangi sesuatu yang tidak berharga. Nia mendekat sedikit sambil menggenggam lengan lelaki buncit itu. Suaranya lantang, sengaja dibuat agar banyak orang mendengar. Hahaha, oh walah mas, hari gini masih miskin dan jadi kuli panggul aja. Tawanya pecah lagi, membuat beberapa orang menoleh. Juki terhenti, langkahnya menggantung di udara. Ia menundukkan kepala, bukan karena takut, tetapi karena menahan sesuatu yang tiba-tiba menyesak di dadanya. Warga pasar yang mengenalnya melihat dengan wajah iba, namun tidak ada yang berani ikut bicara. Sebagian hanya bisa berbisik lirih, memperhatikan bagaimana seorang perempuan yang dulu pernah ia lindungi kini, berdiri menghina tanpa sedikit pun rasa segan. Andra, suami baru Nia, ikut tertawa kecil sembari memandangi Juki dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sorot matanya meremehkan, sama seperti nada suaranya ketika ia berkata, "Begini amat hidup orang kalau tidak bisa naik level ya." Juki menarik napas perlahan. Ia tidak menanggapi. Tangan kirinya meremas ujung karung beras,
sementara mata kanannya mencoba tidak menatap Nia. Namun sulit. Kenangan lama muncul begitu saja. Kenangan ketika ia pernah mencintai wanita itu. Ketika mereka pernah bermimpi membangun masa depan yang sederhana tapi penuh harapan. Semua itu kini berubah menjadi senyum sinis yang menertawakan hidupnya. Ia menunduk lebih dalam, lalu melanjutkan langkah. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Hanya berat karung yang seolah 2 kali lipat dari sebelumnya. Namun sesaat sebelum ia benar-benar pergi, Juki menoleh sekilas ke arah mobil Pajero putih itu. Tatapan yang sangat cepat, namun cukup untuk membuat pembaca menyadari sesuatu. Ada luka yang dalam di balik mata itu, tapi ada juga bara kecil yang tiba-tiba menyala. Sesuatu yang tidak terlihat oleh Nia maupun Andra. Ia kembali berjalan menuju gudang beras, meninggalkan suara tawa yang semakin mengecil di belakangnya. Pasar kembali bising seperti biasa, namun bagi Juki, pagi itu menjadi awal dari sesuatu yang belum pernah ia bayangkan. Siang itu matahari memanas di atas pasar, tapi suasananya tidak lebih panas dari hati Juki. Setelah membawa karung terakhir ke gudang beras, ia duduk sebentar di kursi kayu yang sudah lapuk. Napasnya berat, bukan karena beban karung, tetapi karena beban kata-kata yang masih menggema di telinganya. Suara tawa Nia seperti pisau yang menggores kembali luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Di hadapannya, pasar tetap bergerak seperti biasa. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangan. Anak kecil berlari membawa kantong plastik, dan tukang ayam sibuk menimbang pesanan. Namun bagi Juki, semua suara itu terasa jauh. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menahan rasa sakit yang menolak padam. Tiba-tiba seseorang duduk di sampingnya. "Juk, kok tidak apa-apa?" Itu suara Darto, sahabatnya sejak lama. Sesama kuli panggul yang selalu mengamatinya diam-diam setiap kali Nia muncul di pasar. Juki membuka mata perlahan. Ia tersenyum kecil, meski bukan senyum yang menunjukkan kebahagiaan. "Aku baik saja, Tar," jawabnya pelan. Tetapi suaranya bergetar halus, tak mampu menyembunyikan semuanya. Darto menghela napas panjang. "Tadi aku lihat sendiri. Perempuan kayak itu tidak pantas kau pikirkan lagi, Juk." "Sudahlah." Juki tidak menjawab. Ia menatap kedua tangannya yang penuh kapalan. Tangannya pernah memegang tangan Nia, pernah membangun dinding rumah kecil bersama, pernah bekerja tanpa henti demi kebahagiaan yang mereka rencanakan. Namun semua itu runtuh hanya karena satu hal. Nia ingin hidup mewah, sesuatu yang tidak bisa ia penuhi pada saat itu. Dan kenangan itu pun kembali, begitu jelas seakan baru terjadi kemarin. Beberapa tahun lalu, Juki dan Nia menikah sederhana di kampung. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil dekat pasar. Hidup mereka tidak mudah, namun Juki selalu pulang membawa senyum meski tubuhnya remuk karena pekerjaan. Ia percaya cinta bisa menutupi kekurangan materi. Namun ternyata tidak semua cinta bisa bertahan ketika dihadapkan pada keinginan akan kemewahan. Nia mulai berubah. Ia sering membandingkan Juki dengan pria-pria yang datang ke toko tempat ia bekerja. Pria yang bersepatu mengkilap, beraroma parfum mahal, dan mengendarai mobil mewah. Juki mencoba mengimbangi, bekerja serabutan dari pagi sampai malam, tetapi tetap tidak cukup. Hutang kecil menumpuk. Nia semakin sering mengeluh. Rumah tangga mereka menjadi dingin. Sampai satu hari, Nia berkata kalimat yang menghancurkan segalanya. "Aku tidak bisa hidup begini, Juki. Aku ingin masa depan. Aku ingin hidup seperti orang normal, bukan begini terus." Hari itu Juki hanya diam. Ia tahu hati Nia tidak lagi berada di rumah kecil mereka. Ia tidak memaksa. Ia melepaskan, meski itu berarti mengubur seluruh harapannya. Dan setelah bercerai, kabar tentang Nia semakin memudar. Sampai akhirnya ia muncul kembali di pasar, berdiri di samping seorang pria kaya dengan mobil besar yang memantulkan cahaya sombong. Darto menepuk bahu Juki. "Kau ini lelaki kuat, Juk. Tapi kuat bukan berarti tidak boleh merasa sakit."
Juki tersenyum sangat tipis. Aku sudah biasa dipandang rendah, Tar. Tapi entah kenapa, kalau Nia yang melakukannya, rasanya beda. Darto menatapnya penuh empati. Terlalu dalam luka yang dia buat dulu. Wajar kalau masih terasa. Juki bangkit perlahan. Ia meraih karung kosong untuk dibereskan sebelum pulang. Tapi aku tidak akan jatuh lagi, Tar. Aku sudah janji pada diriku sendiri. Aku akan bangkit. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku harus. Darto mengangguk, meski ia tidak tahu apa yang sebenarnya ada di balik kata-kata Juki. Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang Juki belum pernah ceritakan pada siapapun. Matahari mulai turun, dan pasar sedikit demi sedikit mereda dari hiruk pikuknya. Juki berjalan keluar sambil membawa barang bawaan terakhirnya. Namun langkah kakinya tidak langsung menuju kos. Ia berbelok ke arah gang kecil yang sepi, tempat lampu-lampu toko sudah mulai menyala. Di akhir gang itu berdiri sebuah ruko mungil yang pintunya tertutup rapat. Tidak ada yang menyangka bahwa ruko tersebut menyimpan sebuah rahasia yang menanti saatnya untuk terungkap. Rahasia milik Juki. Rahasia yang pelan-pelan akan mengubah seluruh hidupnya. Sore berubah menjadi senja ketika Juki tiba di depan ruko kecil yang pintunya tertutup rapat. Lampu jalan belum sepenuhnya menyala, namun cahaya jingga dari langit cukup menerangi papan nama ruko itu. Cat pada papan nama tersebut sedikit memudar, tetapi masih bisa dibaca jelas. Mandiri Trans. Juki berdiri sejenak di depan pintu, menarik napas dalam dan menatap sekeliling memastikan tidak ada orang mengenalinya. Setelah merasa aman, ia mengetuk pintu 2 kali. Dari dalam terdengar langkah kaki cepat, lalu pintu terbuka perlahan. Pak Juki akhirnya datang juga. Sambut seorang pemuda berusia 25 tahun. Wajahnya cerah, senyum lebar terpampang seolah ia bertemu seorang kakak yang lama dirindukan. Namanya Randi, salah satu karyawan yang sangat menghormati Juki. Juki mengangguk kecil. Bagaimana laporan hari ini? Randi langsung memberikan buku catatan tebal yang berisi daftar penyewaan mobil, jadwal servis, serta catatan transaksi. Wajahnya terlihat antusias. Lancar semua, Pak. Pajero sudah kembali sore tadi. Mobil Avanza dan Innova juga aman. Tinggal dicek sedikit saja. Juki membuka buku itu perlahan. Tangannya yang kasar karena memanggul beras berubah menjadi begitu teliti ketika menyentuh halaman demi halaman. Wajahnya yang lelah setelah seharian bekerja di pasar tampak lebih hidup ketika membaca laporan itu. Tidak ada satupun orang di pasar, bahkan sahabatnya sendiri, yang tahu bahwa pemilik Mandiri Trans adalah Juki si kuli panggul. Sementara mereka mengira Juki bekerja keras hanya untuk bertahan hidup, sebenarnya Juki telah mengelola usaha rental mobil ini selama hampir 2 tahun. Semuanya bermula dari sebuah kejadian yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Beberapa tahun lalu, di jalan dekat pasar, seorang pria tua mengalami kecelakaan. Banyak orang takut mendekat karena mobil yang rusak dan suara dentuman keras membuat mereka panik. Namun Juki, tanpa berpikir panjang, berlari menyelamatkan pria itu dan membawanya ke tempat aman. Pria tersebut bernama Pak Seno, pemilik rental mobil yang sedang mencari penerus bisnis karena tidak memiliki anak. Kebaikan kecil itu mengubah seluruh arah hidup Juki. Pak Seno melihat kejujuran dan keteguhan hati dalam diri Juki. Ia mulai mengajari Juki cara mengelola usaha, cara mengecek mesin mobil, mencatat transaksi, hingga mencari pelanggan. Perlahan, kepercayaan semakin besar. Dan ketika penyakit tua membuat Pak Seno tidak bisa lagi bekerja, ia menyerahkan Mandiri Trans kepada Juki dengan sistem bagi hasil yang ringan. Namun Juki memilih merahasiakan itu semua. Ia tetap menjadi kuli panggul di pasar setiap pagi, karena ia tidak ingin merasa tinggi hati atau melupakan masa lalunya. Tangan kasarnya menjadi pengingat bahwa manusia harus tetap rendah, meski rezeki datang lewat jalan yang tak terduga.
Randi memperhatikan Juki menutup buku laporan. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran, Pak. Sejak tadi, raut wajahnya beda. Juki terdiam sebentar. Bayangan Nia yang tertawa sambil menunjuk dirinya kembali muncul di kepala. Wajah Andra yang sombong juga ikut terlintas. Ada, jawab Juki lirih. Tapi bukan hal yang perlu kau khawatirkan sekarang. Randi mengangguk pelan, meski jelas ia penasaran. Kalau butuh bantuan, bilang saja, Pak. Kami di sini selalu siap. Juki tersenyum tipis, lalu berjalan ke garasi belakang. Di sana terparkir beberapa mobil, mulai dari Avanza, Innova, hingga Pajero putih yang mengilap terkena pantulan lampu garasi. Juki berdiri lama di depan Pajero itu. Mobil yang sama dengan milik kantor tempat Andra bekerja. Mobil yang Nia banggakan setengah mati. Juki mengusap bagian kap mobil dengan tenang. Dunia ini berputar, gumamnya pelan. Tapi aku tidak ingin berputar dengan cara yang salah. Ia tahu suatu hari ia harus menghadapi Nia. Tapi bukan sebagai kuli panggul yang ditertawakan, melainkan sebagai seseorang yang berdiri atas kaki sendiri. Randi menghampirinya dari belakang. Pak, besok ada jadwal servis untuk mobil ini. Mau saya antar ke bengkel? Juki mengangguk. Iya, mobil ini harus tetap dalam kondisi terbaik. Siapa tahu, ada orang yang sangat membutuhkan mobil seperti ini suatu saat nanti. Randi tertawa kecil. Pak Juki suka ngomong aneh kadang. Juki ikut tertawa ringan. Namun di balik senyum itu, tersimpan benih rencana yang belum ia sadari sepenuhnya. Sebuah rencana yang akan berubah menjadi kejutan besar bagi seseorang yang dulu pernah meninggalkannya demi hidup mewah. Malam semakin larut. Juki keluar dari ruko, mengunci pintu, lalu berjalan kembali menuju kos dengan langkah perlahan. Lampu jalan mulai redup, namun pikiran Juki justru semakin terang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 1 minggu ke depan. Tetapi ia yakin sesuatu sedang bergerak di balik takdirnya. Dan itu baru permulaan. Pagi berikutnya, pasar kembali sibuk. Para pedagang berteriak menawarkan barang dagangan mereka. Suara plastik berdesakan terdengar di mana-mana. Dan aroma rempah mulai memenuhi udara. Namun di tengah keramaian itu, Juki tampak berbeda dari biasanya. Wajahnya lebih serius. Pikirannya memikirkan terlalu banyak hal sejak pertemuan dengan Nia kemarin. Ia memanggul karung beras seperti biasa, tapi matanya sesekali menatap jauh, seolah ada beban yang lebih berat daripada karung beras di pundaknya. Darto melihat perubahan itu, namun tidak bertanya lagi. Ia tahu Juki bukan tipe yang langsung membuka isi hatinya. Setelah pekerjaannya selesai menjelang siang, Juki berpamitan pada para pedagang dan berjalan ke arah gang kecil yang menuju rukonya. Langkahnya mantap, meski ada sedikit rasa was-was di hatinya. Sesampainya di depan ruko Mandiri Trans, ia mengetuk pintu 2 kali seperti biasa. Randi langsung membukakan pintu dengan senyum ramah. Pak, hari ini ada beberapa calon penyewa yang menanyakan mobil untuk beberapa hari ke depan. Mereka ingin lihat langsung mobilnya besok, ucap Randi sambil menunjukkan catatan. Juki mengangguk. Baik, kita siapkan mobil-mobil yang kondisinya paling prima. Saat itu juga, seorang karyawan lain bernama Tegar muncul dari garasi membawa kunci mobil. Pak Juki, Pajero sudah selesai servis. Mekanik bilang mobil ini seperti baru lagi, siap dipakai kapanpun. Juki memandang Pajero itu lama. Mobil itu mengilap, gagah, dan terlihat sangat mewah jika berdiri di sampingnya yang memakai kaos lusuh. Namun tidak ada rasa minder di dalam dirinya. Mobil itu bukan simbol kesombongan, tetapi simbol perjuangan panjang yang ia lalui dengan diam-diam. Ia menepuk kap mobil perlahan. Bagus, jaga terus kualitasnya. Tegar mengangguk dengan bangga. Selalu, Pak. Randi kemudian membuka buku laporan. Pak, ini juga ada beberapa pelanggan yang tertarik untuk rental jangka panjang. Tapi mereka ingin bertemu langsung dengan pemilik. Mereka bilang ingin berdiskusi soal paket perusahaan. Juki mengernyit pelan.
Siapa saja mereka? Randi menyebut beberapa perusahaan lokal, tetapi ada satu nama yang membuat langkah Juki terhenti sesaat. Dan yang satu ini, kantor properti milik keluarga Pak Andra. Mereka sedang butuh mobil untuk acara gathering besar minggu depan. Mereka minta bertemu langsung dengan pemilik Mandiri Trans untuk negosiasi. Jadwalnya masih sementara. Katanya akan konfirmasi lagi. Nama itu membuat dada Juki terasa berat. Andra, suami baru Nia. Pria yang ikut menertawakan dirinya kemarin. Pria yang berdiri di samping mobil Pajero seakan memiliki dunia. Juki memejamkan mata sejenak. Kalau mereka hubungi lagi, bilang saja pemilik akan menunggu di sini. Jangan sebut siapa pemiliknya dulu. Randi mengangguk cepat. Siapa? Setelah memberi beberapa instruksi, Juki masuk ke ruangan kecil di belakang. Di sana terdapat meja kayu sederhana, beberapa berkas, serta foto lama dirinya bersama Pak Seno. Foto itu selalu membuatnya teringat bahwa hidupnya berubah, bukan karena keberuntungan, tetapi karena ketulusan menolong seseorang tanpa pamrih. Ia duduk dan menatap foto itu. Pak Seno, saya tidak akan sia-siakan ilmu dan amanah ini. Juki membuka laci meja, mengambil buku catatan kecil yang berisi perencanaan keuangan. Karena selama ini ia bekerja sebagai kuli panggul, uang dari rental hampir seluruhnya ia tabungkan. Ia tidak ingin hidup mewah, hanya ingin hidup layak dan mapan tanpa bergantung pada siapapun. Saat ia sedang menghitung beberapa angka, Randi mengetuk pintu pelan. Pak, maaf mengganggu. Ada telepon masuk. Sepertinya penting. Juki bangkit dan menerima telepon itu. Suara dari seberang terdengar jelas, formal, dan berwibawa. Selamat siang. Kami dari perusahaan tempat Pak Andra bekerja. Kami ingin memastikan pertemuan besok untuk melihat kendaraan. Pimpinan kami membutuhkan beberapa unit mobil besar. Apakah pemilik Mandiri Trans bisa hadir? Juki menahan napas sejenak. Andra. Pria itu bahkan tidak tahu bahwa ia sedang memohon bantuan kepada orang yang kemarin ia hina. Dengan suara yang tenang dan profesional, Juki menjawab, tentu, pemilik akan menunggu besok. Silakan datang sesuai waktu yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih. Telepon ditutup. Randi yang berdiri di pintu melihat perubahan ekspresi Juki. Pak, ini soal orang yang kemarin itu ya? Juki mengangguk perlahan. Mungkin ini saatnya. Randi menatapnya dengan bingung. Saat apa, Pak? Juki tersenyum tipis. Senyum yang berbeda dari biasanya. Senyum yang menyimpan rahasia yang hampir matang. Saat dunia menunjukkan bahwa tidak ada hinaan yang bisa merendahkan orang yang mau bangkit. Randi tidak mengerti sepenuhnya, namun ia bisa merasakan sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang telah menunggu waktunya. Di luar ruko, angin sore bertiup pelan. Rasanya seperti membawa kabar bahwa takdir sedang bergerak. Dan Juki berdiri tepat di tengah pusaran itu. Hari berganti, dan pagi di pasar terasa lebih berat bagi Juki. Bukan karena karung beras yang ia panggul, tetapi karena pikiran yang terus berputar sejak telepon dari perusahaan Andra kemarin. Udara pagi masih dingin, namun keringat sudah membasahi pelipisnya. Darto melihat Juki tampak lebih serius dari biasanya, tetapi ia tidak memaksa bertanya. Ia tahu ada hal yang tidak bisa diungkapkan sebelum waktunya. Setelah mengantar karung terakhir, Juki mengambil napas panjang dan membersihkan tangannya dengan kain kecil yang sudah lusuh. Ia menatap langit yang mulai menguning. Ada hal besar menunggu hari ini, gumamnya pelan. Ketika semua pekerjaan pasar selesai, Juki bergegas menuju ruko Mandiri Trans. Pintu ruko sudah terbuka ketika ia tiba. Randi dan Tegar sedang sibuk membersihkan lantai dan menata brosur di meja depan. Pagi, Pak, sambut Randi sambil tersenyum lebar. Hari ini sepertinya akan ramai. Sejak tadi sudah ada yang menanyakan jadwal. Tegar menambahkan, kami juga sudah cuci semua mobil, terutama Pajero. Mengilap sekali sekarang.
Juki mengangguk lalu memeriksa garasi. Cahaya matahari masuk lewat pintu samping, membuat deretan mobil tampak gagah dan berwibawa. Pajero putih itu berdiri paling depan. Juki menyentuh spionnya pelan. Bagus, semua harus terlihat siap. Randi yang memperhatikan dari belakang bertanya hati-hati. Pak, soal pelanggan yang akan datang hari ini, mereka tidak masalah kalau bertemu langsung pemilik kan? Juki tersenyum tipis. Mereka butuh mobil. Mereka akan datang dengan angkuh atau sopan. Itu urusan mereka. Yang penting kita tetap profesional. Namun dalam hati Juki tahu, kedatangan Andra dan Nia bukan sekadar urusan bisnis. Ini tentang harga diri. Tentang luka yang dulu ia biarkan mengering, tetapi kembali terkelupas kemarin. Tentang martabat yang selama ini dipijak-pijak oleh mereka yang menganggap dunia hanya milik orang beruang. Sambil menunggu waktu pertemuan, Juki masuk ke ruang kerja kecil di belakang ruko. Ia membuka laci dan mengeluarkan kemeja berwarna biru tua, lebih rapi dari pakaian yang biasa ia kenakan. Ia menggantinya perlahan, merapikan kerahnya di depan cermin kecil yang menempel di pintu lemari. Wajahnya masih wajah kuli panggul yang bersahaja, namun ada sorot berbeda di matanya hari ini. Sorot yang menandakan bahwa ia siap menghadapi masa lalu. Belum lama ia duduk, Randi mengetuk pintu dengan cepat. Pak, mobil Pajero hitam baru saja parkir di depan. Mereka bilang ingin bertemu pemilik. Juki menarik napas dalam. Mereka sudah datang. Ia melangkah menuju ruang depan. Dari balik kaca bening ruko, ia melihat Nia turun dari mobil dengan pakaian yang jauh lebih mewah dari terakhir kali ia lihat. Tas besar menggantung di lengannya. Wajahnya tersenyum percaya diri. Di sisi lain, Andra turun sambil memegang berkas. Gaya tubuhnya masih menunjukkan kesombongan khas pria yang merasa lebih tinggi dari orang lain. Juki tidak tergesa. Ia membiarkan Randi menyambut mereka terlebih dahulu. Selamat datang di Mandiri Trans. Silakan duduk. Pimpinan kami akan segera menemui Anda. Nia memandang sekitar dengan mata menilai. Tempatnya kecil, tapi lumayanlah, bisiknya pada Andra. Semoga mobilnya tidak murahan. Andra mengangguk sambil membetulkan kemejanya. Makin cepat selesai makin baik. Nanti paman juga butuh laporan ini. Tak lama kemudian, Juki melangkah keluar dari ruangan belakang. Randi membuka pintu bagi bosnya, memperlihatkan sosok lelaki dengan kemeja rapi dan wajah tenang. Langkah Juki pelan namun mantap. Setiap langkah membawa ingatan tentang hinaannya kemarin, tentang tatapan merendahkan Andra, dan tentang perjuangannya selama bertahun-tahun. Ketika Juki sampai di meja utama, ia menyapa dengan suara tenang. Selamat pagi, saya Juki, pemilik Mandiri Trans. Nia yang sedang memeriksa kuku jarinya tiba-tiba mendongak. Wajahnya seketika pucat. Mata bulatnya memandangi Juki dari atas sampai bawah, memastikan ia tidak salah lihat. Andra pun terdiam, rahangnya mengeras, seakan pikirannya tidak bisa menerima apa yang baru terjadi. Randi berdiri di samping mereka, menyadari suasana berubah drastis, namun tidak berani menyela. Hening memenuhi ruangan. Hening yang membakar malu. Hening yang memecahkan harga diri. Hening yang membuat Nia seperti kehabisan napas. Juki hanya tersenyum tipis, penuh ketenangan. Ia menatap mereka bergantian, tanpa marah, tanpa dendam, namun dengan wibawa yang lebih kuat dari kemewahan apapun. Silakan duduk, kita mulai pembahasannya. Nia menelan ludah. Andra menatap ke bawah, dan dalam hati keduanya ada satu kalimat yang tidak bisa mereka ucapkan, bahwa kuli panggul yang mereka hina adalah orang yang kini menentukan nasib mereka. Ruangan Mandiri Trans terasa sesak bagi Nia, meski ukurannya tidak besar. Ia duduk kaku di kursi, mencoba menenangkan diri, tetapi detak jantungnya tampak jelas dari cara ia menggenggam tas mahalnya. Juki duduk di seberang, wajahnya tenang seperti air dan sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Ketidakmarahan itu justru membuat Nia semakin gugup. Sebelum Juki berbicara lebih jauh,
Randi menyajikan 2 gelas air minum untuk tamu. Andra hanya menatapnya sekilas, masih berusaha memproses kenyataan bahwa pemilik tempat ini adalah orang yang kemarin mereka rendahkan. Namun sebelum pembicaraan dimulai, cerita bergerak ke sisi lain kehidupan Nia dan Andra. Kehidupan yang tidak pernah dilihat orang luar. Kehidupan yang terlihat glamor hanya di permukaan, tetapi di dalamnya penuh dengan ketegangan yang terus menunggu saat untuk meledak. Beberapa hari sebelum mereka datang ke Mandiri Trans, rumah kontrakan mewah milik Andra tampak elegan dari luar. Cat dindingnya bersih, mobil Pajero parkir rapi, dan Nia suka memotret diri di depan pagar untuk diposting di media sosial. Tetapi di balik semua itu, kehidupan mereka jauh dari kata stabil. Tagihan menumpuk di meja ruang tamu. Kredit mobil kantor harus dijaga seolah milik sendiri. Biaya cicilan elektronik, kosmetik, dan gaya hidup mewah semakin merangkak naik. Nia terbiasa hidup penuh pujian selama bersama Andra, tetapi kini ia mulai merasakan tekanan, meski menutupinya rapat-rapat. Andra tidak jauh berbeda. Ia bekerja di perusahaan properti milik pamannya. Jabatan yang ia miliki bukan karena kemampuan, tetapi karena hubungan keluarga. Namun pekerjaan itu datang dengan tanggung jawab besar. Salah satu tanggung jawab itu adalah menyediakan transportasi untuk acara gathering perusahaan yang akan berlangsung minggu depan. Jika ia gagal, kepercayaan pamannya bisa hilang. Dan tanpa jabatan itu, gaya hidup yang ia bangun susah payah akan runtuh dalam sekejap. Malam itu, ketika Nia sedang berdandan di depan cermin, Andra masuk dengan wajah masam. Nia, rental tempat pertama sudah penuh. Tempat kedua juga penuh. Bahkan tempat ketiga menolak karena mobilnya semua sudah disewa untuk akhir pekan. Nia menurunkan lipstiknya. Terus gimana? Mobil buat acara itu mesti ada. Masa mau pakai mobil pribadi saja? Pamannya Andra pasti marah. Andra mengusap wajahnya dengan kasar. Makanya aku cari rental lain. Ada satu yang katanya bagus, Mandiri Trans. Banyak rekomendasi, mobilnya lengkap, termasuk Pajero. Kita coba besok. Nia mengangguk, namun wajahnya menunjukkan kelelahan. Semoga saja pemiliknya tidak ribet. Aku sudah capek cari yang cocok. Andra duduk, menendang sandal dengan kesal. Kita harus tampil sebagai pasangan mapan. Jangan sampai terlihat lemah. Apalagi di depan bos-bos itu nanti. Nia mengangguk lagi, mencoba tersenyum, meski hatinya penuh kecemasan. Hidup seperti ini tidak seperti yang ia bayangkan dulu saat meninggalkan Juki. Kembali ke waktu sekarang, di dalam ruko Mandiri Trans, suasana tegang terus mengalir seperti air yang siap mendidih. Juki membuka buku catatan rentalnya dengan tenang. Baik Bapak dan Ibu, silakan jelaskan kebutuhan mobilnya. Andra mencoba menyamakan nada suaranya, meski jelas terdengar gugup. Perusahaan kami butuh beberapa mobil besar, Pajero 1, Innova 2. Rencananya dipakai 3 hari. Juki mengangguk. Bisa, semua tersedia. Nia mengerjap pelan, masih sulit memproses kenyataan bahwa orang yang dulu ia tinggalkan karena dianggap tidak punya masa depan, kini duduk sebagai pemilik usaha yang ia butuhkan. Ia kemudian berbisik pelan kepada Andra. Kok bisa dia punya tempat sebesar ini? Andra menatap Juki sekilas. Tatapannya memancarkan rasa tidak percaya bercampur malu. Tidak usah bicara sembarangan. Fokus saja, jawabnya pelan. Juki pura-pura tidak mendengar. Ia menulis sesuatu di buku catatannya lalu berkata, untuk pertemuan ini, saya ingin memastikan semuanya jelas. Kita akan cek mobil bersama nanti. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang perlu saya pastikan. Nia menelan ludah. Apa itu? Juki memandang keduanya dengan mata tenang. Mampukah Bapak dan Ibu memenuhi syarat administrasi untuk penyewaan jangka beberapa hari, terutama soal uang muka dan jaminan? Andra terdiam. Uang muka. Kata itu seperti menamparnya. Ia tahu kondisi keuangan mereka sedang kritis. Kartu kredit sering gagal. Saldo tidak sebanyak yang Nia kira.
Nia melirik suaminya dengan kekhawatiran yang jelas. Juki memperhatikan ekspresi itu. Ia tidak berniat mempermalukan, tetapi ia tahu kebenaran akan segera muncul tanpa perlu ia paksa. "Apakah ada kendala?" tanya Juki pelan. Andra membuka mulut ingin menjawab, tetapi tidak ada kata keluar. Nia mencoba menyelamatkan situasi. "Tentu tidak. Hanya saja, kami harus memastikan dananya tersedia. Tapi pasti bisa." Juki mengangguk sopan. "Baik, kita lanjutkan melihat mobilnya." Ia berdiri, menghampiri pintu garasi. Nia dan Andra mengikutinya dengan langkah yang berat. Seakan dunia yang mereka bangun perlahan mulai retak. Di ujung langkah itu, Juki tahu, hanya tinggal waktu sebelum kebenaran pecah seutuhnya. Dan bab ini menutup dengan bayangan mobil Pajero putih yang mengilap di garasi. Mobil yang kelak menjadi saksi jatuhnya kesombongan seseorang dan bangkitnya harga diri seorang kuli panggul. Pintu besi garasi Mandiri Trans terbuka perlahan, mengeluarkan suara gesekan halus. Cahaya dari luar masuk dan memantul pada permukaan mobil-mobil yang berjejer rapi. Pajero putih berdiri paling depan, mengilap seperti baru keluar dari showroom. Setiap lekuknya memantulkan bayangan siapapun yang berani mendekat. Nia tertegun melihatnya. "Ini lebih bagus dari yang aku bayangkan," gumamnya hampir tidak terdengar. Juki melangkah mendahului mereka, menepuk kap mobil dengan ringan. Mobil ini paling sering disewa perusahaan besar. Kondisi mesin selalu dijaga. Bapak dan ibu bisa cek sendiri. Andra membulatkan mata sesaat. Ia tidak menyangka rental yang terlihat sederhana dari luar memiliki armada sebagus ini. Rasa tak percaya itu berubah menjadi kecemasan. Jika rental ini sebesar itu, mengapa ia dan Nia tidak pernah mendengarnya? Mengapa orang yang mereka hina kemarin memiliki sesuatu yang bahkan mereka tidak mampu beli? Ia berjalan mengitari mobil itu, pura-pura memeriksa, padahal pikirannya sudah kacau. "Lumayan," katanya datar, berusaha menyembunyikan rasa minder yang mulai muncul. Juki tidak menunjukkan reaksi apapun. "Silakan lihat yang lain." Mereka menuju deretan mobil Innova dan Avanza yang juga terjaga rapi. Setiap pintu mobil terasa ringan saat dibuka. Interior bersih, aromanya segar. Semua ini membuat Nia menelan ludah. Ia berbisik pada Andra, "Kita harus sewa di sini. Tempat lain tidak sebagus ini." Andra mengangguk, namun wajahnya tetap muram. Masalahnya bukan mobilnya, masalahnya uang muka. Nia langsung memalingkan wajahnya. Ia tidak ingin Juki menangkap kekhawatirannya. Tapi Juki tahu, sorot mata itu tidak bisa menipu seseorang yang pernah hidup bertahun-tahun bersamanya. Beberapa jam sebelumnya, saat mereka bersiap menuju Mandiri Trans, rumah kontrakan Andra dalam keadaan tidak serapi yang terlihat oleh tamu. Kertas-kertas tagihan berserakan di meja makan. Telepon dari penagih kredit baru saja berhenti berdering. Andra mencengkeram rambutnya. "Ini semua kacau. Kalau paman tahu aku tidak bisa urus acara ini, aku habis." Nia yang sedang memilih baju hanya menjawab pendek, "Asal kita dapat mobilnya dulu. Masalah tagihan nanti dipikirkan. Tapi untuk ambil mobil itu saja, kita harus bayar uang muka yang tidak sedikit." Andra menunjuk lembar kertas yang memuat jumlah tagihan bulanan mereka. Nia terdiam. Ia tidak menemukan jawaban. Gaya hidup yang dulu ia anggap jalan menuju kebahagiaan, kini berubah menjadi tali yang perlahan menjerat lehernya sendiri. Namun ia tidak mengatakan apapun. Ia menegakkan bahunya dan berkata, "Kita harus terlihat mampu. Kita tidak boleh jatuh di mata orang lain." Andra mengangguk walau hatinya menciut. Mereka tidak punya pilihan lain. Dan kini, di garasi Mandiri Trans yang terang dan bersih, mereka berdua berdiri di hadapan mobil-mobil yang menjadi penentu hidup mereka, setidaknya untuk seminggu ke depan. Juki menutup pintu garasi dan menatap mereka tenang. "Jika Bapak dan Ibu sudah cocok, kita bisa kembali ke meja untuk melanjutkan administrasi."
Kata administrasi membuat dada Andra mengeras. Namun ia tidak bisa mundur. Ia berusaha tersenyum, meski tampak seperti seseorang yang terpaksa. Baik, kita bicarakan di dalam. Mereka berjalan kembali ke ruang depan. Setiap langkah terasa seperti menapak di atas bara. Randi sudah menyiapkan berkas dan formulir di meja. Tegar mengambilkan pulpen. Semua tampak profesional dan teratur. Juki duduk di kursinya. Baik, untuk penyewaan 3 hari, uang muka yang dibutuhkan adalah... Andra langsung memotong. Maaf, kalau soal uang muka bisa dibayarkan setelah acara. Juki menatapnya, bukan dengan marah, tetapi dengan tatapan seseorang yang sudah tahu jawaban sebelum pertanyaan diucapkan. Tidak bisa, Pak. Kebijakan kami tegas. Uang muka dibayar di awal untuk memastikan mobil benar dipakai pihak yang bertanggung jawab. Nia mencoba menengahi dengan suara manisnya. Kami sebenarnya sedang menunggu dana masuk. Nanti pasti dibayar, Pak Juki. Juki diam beberapa detik. Nama itu, suara itu, cara bicara itu. Semua mengembalikan kenangan bertahun-tahun lalu. Dana belum ada, begitu, ucap Juki akhirnya. Andra mengepalkan tangan. Kami minta pengertian. Ini acara penting perusahaan. Kalau kami gagal, kami bisa dapat masalah. Juki menatapnya langsung. Dan bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan usaha saya jika saya menyerahkan mobil-mobil ini tanpa jaminan? Anda bisa kehilangan jabatan. Saya bisa kehilangan seluruh armada. Hening lagi. Nia menunduk. Andra kehabisan kata. Juki mengambil berkas itu, menutupnya dengan pelan. Tidak ada kebijakan khusus. Jika uang muka tidak bisa dibayar hari ini, saya tidak bisa memberikan mobil. Nia mendongak, wajahnya memucat. Tapi, kami benar-benar butuh mobil itu. Juki berdiri perlahan. Suaranya tenang, tetapi memiliki kekuatan yang membuat ruangan terasa mengecil. Kalian butuh mobil, tapi saya butuh prinsip. Usaha ini dibangun dari kerja keras, bukan dari belas kasihan. Andra menggigit bibirnya. Ia tahu tidak ada jalan keluar. Juki menambahkan dengan nada yang dalam, tetapi tidak kasar. Datanglah kembali jika uang muka sudah siap. Jika tidak, saya tidak bisa membantu. Dengan itu, Juki berbalik menuju ruangan belakang. Randi dan Tegar menatap Nia dan Andra dengan campuran iba dan bingung. Pasangan itu bangkit perlahan. Langkah mereka goyah. Pintu ruko terbuka. Angin luar masuk. Dan untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan Juki bertahun-tahun lalu, Nia merasa seluruh bangunan harga dirinya mulai runtuh. Bab ditutup dengan pintu Mandiri Trans tertutup rapat, meninggalkan bayangan 2 orang yang akhirnya merasakan retak kecil dalam hidup yang mereka kira sempurna. Langit sore mulai memerah ketika Juki berjalan pulang dari ruko Mandiri Trans. Angin lembut menyapu wajahnya, tetapi hatinya masih bergolak. Tatapan Nia yang panik, suara Andra yang memaksakan wibawa, dan getaran halus di dada Juki ketika ia menyebutkan kata prinsip. Semuanya terus berputar dalam pikirannya. Ia berhenti sejenak di depan jembatan kecil dekat pasar, memandangi aliran air yang bergerak pelan. Dulu aku selalu merasa kecil di hadapan mereka, bisiknya pelan. Tapi sekarang, semua berbeda. Namun ia tahu cerita ini belum selesai. Justru baru saja dimulai. Di sisi lain kota, tepat pada saat langit mulai gelap, suasana di rumah kontrakan Andra dan Nia terasa panas. Andra melemparkan jasnya ke sofa, wajahnya merah karena marah. Tidak masuk akal, dia menolak kita. Dia sengaja mau buat aku dipermalukan. Nia duduk di kursi dengan tangan bergetar. Air matanya nyaris jatuh, tetapi ia menahannya karena tidak ingin terlihat lemah. Aku tidak menyangka dia bisa sampai punya usaha seperti itu, Ran. Aku kira dia masih hidup seperti dulu. Andra memukul meja keras. Masalahnya bukan itu, masalahnya aku butuh mobil itu sekarang. Kalau acara besok gagal, pamanku habis-habisan marah. Nia memejamkan mata. Kalau begitu,
Bagaimana kalau kita cari rental lain malam ini? Andra menggeleng cepat. Semua penuh. Aku sudah coba dari tadi. Tidak ada. Keduanya terdiam. Keduanya sadar keadaan semakin menekan. Dan yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa satu-satunya orang yang bisa membantu mereka adalah seseorang yang dulu mereka hina, seolah tidak punya masa depan. Hening panjang itu pecah ketika ponsel Andra tiba-tiba berdering. Nomor kantor muncul di layar. Wajahnya langsung berubah tegang. Ini panggilan dari atasan. Mungkin soal persiapan acara. Ia mengangkat telepon dengan suara dipaksakan tegar. Halo Pak. Ya, saya sedang mengurus kendaraan untuk besok. Dari seberang, suara berat pamannya terdengar. Andra, pastikan semua mobil siap malam ini. Tamu dari pusat datang lebih cepat. Jangan buat malu perusahaan. Andra menelan ludah. Baik Pak. Malam ini siap. Telepon terputus. Butir keringat menetes dari pelipisnya. Nia menatapnya penuh panik. Andra, apa yang akan kita lakukan? Kita harus dapatkan mobil itu malam ini. Entah bagaimana caranya. Nia menggigit bibirnya. Ia tahu hanya ada satu jalan. Kau harus telepon Juki. Andra memalingkan wajah. Harga dirinya terasa tersayat, namun tidak ada pilihan lain. Di Mandiri Trans, Randi dan Tegar sudah pulang. Lampu ruko dimatikan, hanya garasi yang menyala satu lampu kecil. Juki masih duduk di ruangan belakang, memeriksa beberapa berkas penyewaan. Teleponnya bergetar. Nama yang muncul membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Andra. Juki menatap layar itu beberapa detik. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu Andra tidak akan berhenti begitu saja. Perlahan, ia mengangkat telepon. Ya, ini Juki. Suara Andra kedengaran berbeda dari pagi tadi. Tidak ada lagi nada sombong. Tidak ada lagi angkuh. Juki, tolong. Kami butuh mobil itu malam ini. Aku mohon. Juki memejamkan mata. Kalimat itu terasa aneh di telinganya. Orang yang tadi meremehkannya, kini memohon padanya. Besok acara kantor. Tanpa mobil-mobil itu, aku bisa kehilangan pekerjaan. Lanjut Andra dengan suara pecah. Hening sejenak. Hanya suara kipas angin kecil di ruangan Juki yang terdengar. Nia terdengar berbisik pelan di belakang Andra. Tolong Juki, kami sudah kehabisan tempat. Tolong bantu kami. Ketika mendengar suara itu, dada Juki terasa hangat dan dingin sekaligus. Itu suara yang dulu pernah ia cintai. Suara yang pernah membuatnya bertahan meski hidup berat. Namun masa lalu itu sudah ia kubur. Yang tersisa hanyalah harga diri. Andra, kata Juki akhirnya, suaranya stabil. Mobil bisa kalian pakai, tapi ada syarat. Andra langsung tegang. Apa saja? Kami akan penuhi. Juki menarik napas. Syaratnya, kalian datang lagi ke Mandiri Trans besok pagi. Kita bicara ulang dengan cara yang benar. Nia menelan ludah. Apa maksudmu cara yang benar? Juki memandang ke arah garasi yang remang. Cara yang menghargai orang lain. Telepon hening beberapa detik. Andra akhirnya berkata, baik, kami akan datang. Setelah telepon ditutup, Juki bersandar pada kursinya. Tatapannya kosong, tetapi sorot matanya menyala. Ia sadar sesuatu. Hinaan kemarin bukan akhir dari cerita. Justru baru membuka pintu menuju babak yang lebih besar. Ia berdiri pelan, menatap mobil Pajero putih di garasi. Mobil yang dulu menjadi simbol kesombongan seseorang, kini menjadi saksi awal dari pembalikan keadaan. Esok hari, semuanya akan berubah, dan dunia akan melihat siapa yang benar-benar kuat. Bab ditutup dengan lampu garasi yang berpendar sendirian, menerangi Pajero putih yang menunggu hari besar itu. Pagi itu Juki bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap, embun belum sepenuhnya jatuh dari daun, dan udara terasa dingin seperti menandai sesuatu yang besar sedang mendekat. Ia duduk di tepi ranjang kecil kamarnya, menggenggam segelas air sambil memikirkan percakapan semalam. Suara Andra yang memohon, nada Nia yang tidak lagi sombong.
dan permintaan mereka untuk bertemu lagi hari ini. Juki menunduk, mengusap wajahnya pelan. Allah, beri aku hati yang tenang. Ia bukan ingin membalas dendam. Itu bukan jalannya. Tapi ia tahu kesempatan ini bukan datang tanpa alasan. Ada hikmah besar yang mungkin sedang berjalan kepada dirinya. Ia merapikan rambut, mengenakan kemeja biru yang paling rapi yang ia miliki, lalu berangkat menuju pasar. Meski hari besar menunggunya di Mandiri Trans, ia tetap bekerja memanggul beras. Itu adalah jati dirinya. Itu adalah tanah tempat ia berpijak sejak dulu. Darto melihatnya datang sambil tersenyum kecil. Kau lebih rapi dari biasanya, Juk. Ada acara apa? Juki hanya tertawa kecil. Biasa saja, ada urusan penting nanti. Darto mengangguk. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Setelah mengantar karung terakhir, Juki langsung bergegas menuju ruko. Di luar ruko sudah terlihat Randi dan Tegar sibuk membersihkan kaca dan merapikan kursi. Mereka tahu hari ini penting, meski belum sepenuhnya paham apa yang akan terjadi. Pagi Pak Juki, sambut Randi dengan semangat. Kami sudah cek semua mobil, termasuk Pajero. Semuanya siap. Juki tersenyum kecil. Bagus, hari ini kita harus benar-benar profesional. Randi menatap bosnya dengan rasa hormat. Pak, apa tamu itu penting? Juki menjawab dengan suara pelan tapi tegas. Penting untuk mereka, dan penting untuk aku. Sementara itu, di rumah kontrakan Nia dan Andra, suasana sangat berbeda. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebanggaan, hanya kecemasan yang mengisi setiap sudut ruangan. Andra berdiri di depan cermin, merapikan rambut dengan tangan bergetar. Matanya sembab karena kurang tidur. Ia memikirkan pekerjaan yang mungkin hilang jika ia gagal menyediakan mobil untuk kantor. Nia datang membawa map berisi beberapa berkas yang mereka kumpulkan semalam. Andra, uang muka hanya bisa dibayar sebagian. Kita tidak punya pilihan lain. Aku tahu, jawab Andra dengan suara berat. Tapi kita harus datang. Kalau tidak, pamanku menghancurkan karirku. Nia terdiam. Ia memikirkan kembali saat Juki berdiri di depan mereka kemarin. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya menyimpan kekuatan yang tidak ada pada Andra. Kekuatan yang lahir dari kerja keras, bukan dari topeng kemewahan. Dulu aku meninggalkan dia karena aku pikir hidupnya tidak akan berubah. Gumam Nia sambil menatap lantai. Tapi ternyata aku yang salah. Andra tidak menjawab. Ia hanya mengambil kunci mobil dan berkata, "Ayo, kita harus datang. Apapun jadinya." Mereka pergi tanpa banyak bicara. Pikiran mereka penuh bayangan buruk tentang apa yang mungkin terjadi nanti. Di Mandiri Trans, Juki duduk di meja utamanya. Kemejanya rapi, rambutnya disisir sederhana, dan wajahnya menunjukkan ketenangan yang sulit digoyahkan. Saat jam dinding menunjuk pukul 10, suara mesin mobil terdengar berhenti di depan ruko. Randi menoleh. "Pak, mereka datang." Juki menarik napas perlahan. "Baik, persilakan mereka masuk." Pintu ruko terbuka. Nia dan Andra melangkah masuk dengan langkah berat. Tidak ada kesombongan lagi dalam cara berjalan mereka. Tidak ada suara tawa. Tidak ada tatapan meremehkan. Nia menggenggam tasnya erat. Andra menelan ludah saat melihat Juki duduk di tempat yang sama seperti kemarin. Dan sesuatu terasa semakin berat di udara. Juki tidak bangkit, tidak juga tersenyum lebar. Ia hanya mengangguk. "Silakan duduk." Nia duduk perlahan, seperti seseorang yang tidak lagi yakin di mana tanah yang aman untuk berpijak. Andra mencoba menjaga wibawa, namun suaranya terdengar rapuh ketika berkata, "Juki, terima kasih sudah mau bertemu lagi." Randi dan Tegar berdiri agak jauh, memperhatikan dalam diam. Mereka tahu ada cerita besar yang sedang berlangsung. Juki membuka buku administrasi di depannya. "Baik, kita mulai." Namun sebelum ia melanjutkan, ia menutup bukunya kembali. Matanya menatap lurus ke arah Nia dan Andra. "Pertama, ucap Juki pelan. Aku ingin mendengar dari kalian sendiri. Kenapa kalian datang?"
hening panjang. Detik demi detik berlalu tanpa suara. Hingga akhirnya Nia menarik napas panjang. Wajahnya mulai memerah dan suaranya keluar dengan pelan namun pecah. Karena kami tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa membantu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nia mengakui bahwa ia tidak berada di atas siapapun. Juki hanya menatapnya. Tidak marah, tidak senang, tidak membalas, hanya menunggu karena ia tahu pengakuan itu baru permulaan. Dan bab ini ditutup dengan satu kalimat samar dari Juki yang membuat keduanya menegang. Kalian datang pada waktu yang tepat, karena hari ini akan ada sesuatu yang berubah. Udara di dalam ruko Mandiri Trans terasa lebih berat dibanding hari kemarin. Mungkin karena 3 orang yang duduk di sana memiliki sejarah yang tidak ringan. Mungkin juga karena hari itu menjadi titik awal perubahan besar yang ditakdirkan akan terjadi. Juki duduk tenang dengan tangan terlipat di atas meja, sementara di seberangnya Nia dan Andra duduk dengan postur tubuh yang jauh dari percaya diri. Meja itu seolah menjadi batas antara masa lalu dan masa kini. Antara orang yang dulu direndahkan dan orang yang kini sedang terdesak. Baik, ucap Juki perlahan. Sebelum membahas mobil, aku ingin kalian jujur. Apa kalian benar-benar mampu membayar uang muka? Andra membuka mulut, namun Nia yang lebih dulu berbicara. Suaranya gemetar, tetapi ia memaksakan diri untuk tegar. Kami sedang mengalami kesulitan, tapi kami akan bayar. Kami hanya butuh tambahan waktu. Juki mengangguk perlahan, tetapi tatapannya tetap tajam. Kemarin kalian datang dengan cara yang tidak sopan. Kalian meremehkan tempat ini, meremehkan pekerja di sini. Bahkan meremehkan aku yang dulu sama-sama kalian kenal. Nia menunduk dalam. Wajahnya memerah karena malu. Aku minta maaf, Juki. Andra ikut menunduk. Itu pertama kalinya ia tidak bisa menjaga wibawa di depan seseorang yang ia hina kemarin. Kami salah. Juki terdiam. Hening itu membuat dada Nia terasa semakin sesak. Dulu, lanjut Juki akhirnya. Kita pernah hidup bersama. Aku tidak pernah menuntut apa-apa darimu. Aku bekerja keras, tapi kamu tetap tidak puas. Kamu tinggalkan aku karena kau ingin hidup mewah. Dan lihat sekarang, hidup mewah itu justru membuatmu datang ke meja ini. Suara Nia pecah. Aku menyesal, Juki. Aku benar-benar menyesal. Juki tidak terbawa emosi. Ia tidak ingin membalas dendam. Ia hanya ingin mereka menyadari sesuatu yang lebih penting daripada permintaan maaf. Hidup bukan tentang pakaian mahal atau mobil besar. Hidup bukan tentang memamerkan apa yang kita tidak punya. Andra menahan napas. Ia menyadari bahwa setiap kata Juki mengenai dirinya. Mobil Pajero bukan miliknya. Gaya hidup mereka lebih besar dari kemampuan. Pekerjaannya bergantung pada belas kasihan pamannya. Sementara orang yang ia hina hidup dengan jujur dan teguh, hingga bisa membangun usaha sendiri. Nia mencoba menghapus air matanya, meski tangannya bergetar. Aku tidak sangka kau bisa sampai sejauh ini, Juki. Juki tersenyum kecil, bukan sombong, hanya pasrah. Aku hanya bekerja. Allah yang mengatur sisanya. Setelah hening panjang, Juki membuka kembali buku administrasi di hadapannya. Aku akan bantu kalian. Mobil bisa kalian pakai, tapi syaratnya tetap. Andra langsung menegakkan tubuh. Apa syaratnya? Juki memandang mereka bergantian. Tidak ada penghinaan lagi. Tidak ada kebohongan lagi. Kalau kalian ingin memakai mobil ini, kalian harus menghargai semua orang di tempat ini, termasuk aku. Nia mengangguk cepat. Iya Juki, kami akan berubah. Tetapi Juki belum selesai. Syarat kedua, uang muka tetap dibayar hari ini, minimal sebagian besar. Kalau tidak, mobil tidak akan keluar dari garasi. Wajah Andra kembali pucat. Namun ia mengangguk. Kami akan usahakan. Aku tidak minta janji, balas Juki. Aku minta bukti. Randi yang berdiri di belakang menatap bosnya dengan kagum. Ia tidak pernah melihat Juki dengan wibawa seperti itu.
Juki kemudian berdiri dari kursinya. "Sekarang ikut aku." Nia dan Andra bangkit perlahan. Langkah mereka berat. Dada mereka penuh rasa malu, namun juga rasa penasaran terhadap apa yang akan diperlihatkan Juki. Mereka mengikuti Juki menuju garasi. Saat pintu garasi dibuka, cahaya matahari pagi masuk dan memantul pada permukaan mobil Pajero yang mengilap. Namun kali ini, Juki tidak langsung menunjuk mobil itu. Ia berdiri di samping Pajero sambil memandangi Nia dan Andra. "Mobil ini bisa kalian pakai," ucap Juki. Nia mengangguk cepat, berharap itu berarti segalanya selesai. Namun Juki melanjutkan dengan suara pelan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Tapi ingat, mobil ini adalah lambang dari kerja keras, bukan kesombongan. Kalau kalian menyalahgunakannya, aku tidak segan untuk menghentikan penyewaan kapanpun." Andra menelan ludah. "Kami mengerti." "Aku serius," tambah Juki lagi. "Sangat serius." Ada sesuatu dalam nada suaranya. Bukan ancaman, bukan amarah, tetapi wibawa yang lahir dari penderitaan masa lalu, yang akhirnya terbalik menjadi kekuatan. Nia menatap Juki dan dalam hati bertanya-tanya, bagaimana lelaki yang dulu ia tinggalkan bisa menjadi seseorang yang berdiri setegak itu sekarang. Bab ditutup dengan Juki berkata, "Kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Hari ini akan menentukan banyak hal." Dan pintu garasi menutup perlahan di belakang mereka, menyisakan rasa penasaran yang semakin kuat tentang langkah apa yang akan diambil Juki setelah ini. Garasi Mandiri Trans terasa hening ketika pintunya kembali tertutup. Cahaya dari lampu atas menyorot tubuh Juki yang berdiri tegap di samping Pajero. Nia dan Andra berdiri beberapa langkah di depannya, masih berusaha memahami perubahan besar yang terjadi sejak kemarin. Juki melangkah perlahan mendekati mereka. "Ada satu hal yang harus kalian ketahui sebelum kita lanjut," ucapnya dengan suara yang tidak meninggi, namun jelas dan tegas. Andra mengangguk pelan. Nia menunduk, jemarinya gelisah meremas tas. "Dulu kalian menghina pekerjaanku," ucap Juki. "Kalian meremehkan betapa beratnya menjadi kuli panggul. Padahal pekerjaan itu yang memberiku kekuatan untuk berdiri sejauh ini." Nia langsung tertunduk lebih dalam. Dadanya bergetar. Ia teringat ucapan tajamnya kemarin di pasar. Tawa yang ia lepaskan tanpa rasa simpati. Tatapan meremehkan pada Juki yang sedang memanggul karung berat. Seakan semua itu kini kembali menghantam dirinya. Andra mencoba meredakan suasana. Mohon maaf Juki, kami khilaf." Juki mengangguk pelan, tetapi matanya tetap fokus. "Aku tidak marah. Aku hanya ingin kalian mengerti. Hinaan itu tidak menjatuhkanku, tapi membuatku ingat siapa diriku." Ia menyentuh pintu Pajero. Suaranya berubah lebih dalam. "Kalian tahu, mobil ini sering dipakai orang penting. Mereka bersikap sopan karena menghargai usaha ini. Tapi kalian datang dengan kesombongan. Seakan tempat ini tidak ada harganya." Nia menggigit bibirnya, menahan tangis yang ingin pecah. Juki menatap Andra langsung. "Andra, saat kita pertama bertemu kemarin, ucapanmu adalah, 'Mobil untuk orang selevelku. Tidak boleh seperti mobil dipakai kuli panggul.'" Wajah Andra langsung memucat. Nia terbelalak. Ia ingat kalimat itu. Ia ingat nada sombong suaminya. "Sekarang aku tanya," lanjut Juki, "siapa sebenarnya yang lebih pantas dihormati? Orang yang bekerja dengan tenaganya setiap hari, atau orang yang memamerkan sesuatu yang bukan miliknya?" Ucapan itu menampar Andra begitu keras, sehingga ia tidak bisa berkata apapun. Untuk pertama kalinya, ego yang ia bangun bertahun-tahun mulai retak. Juki melangkah menjauh dari mobil dan berdiri di depan mereka. "Aku tidak butuh permintaan maaf. Yang kubutuhkan adalah rasa hormat. Dan rasa hormat itu tidak datang dari uang, tapi dari sikap." Nia tidak tahan lagi. Tangisnya jatuh satu persatu. "Juki, aku salah. Sangat salah." Juki memejamkan mata sebentar. Di dalam hatinya,
Luka masa lalu yang ia pikir sudah sembuh, ternyata masih menyisakan bekas. Tetapi ia sudah cukup kuat untuk tidak terseret oleh emosi itu. Saat ia membuka mata lagi, suaranya lebih lembut. Aku tidak ingin kalian jatuh. Aku tidak ingin hidup kalian hancur. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian menginjak harga diri siapapun di tempat ini. Andra menarik napas berat. Aku mengerti, kami akan bayar uang muka, sebagian dulu. Setelah mobil selesai dipakai, sisanya kami lunasi. Juki mengangguk. Baik, itu cukup untuk memulai kerjasama. Beberapa saat kemudian, mereka kembali ke ruang depan. Randi menyiapkan formulir dan Tegar membawa berkas yang diperlukan. Namun suasananya berbeda jauh dari pagi tadi. Nia lebih tenang meski matanya masih sembab. Andra duduk tegap, tetapi kali ini tanpa sikap sombong. Setelah semua selesai ditandatangani, Juki menutup buku administrasi dengan gerakan mantap. Mobil akan siap jam 5 sore. Kalian bisa mengambilnya di sini. Andra berdiri dan menjabat tangan Juki. Terima kasih Kumi Juki. Nia maju pelan. Ia menatap Juki, mencoba berkata sesuatu, namun suara tercekat di tenggorokan. Akhirnya ia hanya berbisik, maafkan aku. Aku tidak tahu apa-apa dulu. Juki tidak tersenyum, tetapi tidak juga menunjukkan dingin. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, tapi hidup akan mengajarkanmu sisanya. Nia menunduk dalam. Tangisnya jatuh lagi, tetapi kali ini bukan karena malu, melainkan karena ia sadar, orang yang dulu ia tinggalkan demi kehidupan mewah, justru hidup lebih berharga daripada semua kemewahan yang ia cari. Bab ini berakhir ketika pintu ruko tertutup di belakang mereka. Juki berdiri di dalam, menghela napas lega. Namun di hatinya, ia tahu, ini belum puncaknya. Pembalikan keadaan yang sesungguhnya masih menunggu. Dan itu akan lebih besar daripada apapun yang terjadi hari ini. Sore itu langit berwarna jingga keemasan ketika Juki berdiri di depan garasi Mandiri Trans. Udara tenang, tetapi dadanya justru terasa berdebar. Bukan karena ia khawatir, tetapi karena ia tahu hari itu akan menjadi hari di mana semuanya berubah. Hari ketika kebenaran yang ia simpan bertahun-tahun akhirnya berdiri di hadapan orang yang dulu meremehkannya. Jam menunjukkan pukul 5 tepat saat suara mobil mendekat. Pajero hitam berhenti di depan ruko. Dari dalamnya keluar Andra, wajahnya tegang dan letih. Nia menyusul di belakangnya, matanya masih bengkak seperti habis menangis beberapa jam terakhir. Randi mempersilakan keduanya masuk. Juki sudah menunggu di ruang depan dengan semua berkas siap di atas meja. Tidak ada tatapan meremehkan, tidak ada suara tinggi, tidak ada sikap sombong. Justru suasananya seperti seseorang yang menunggu keputusan penting. Silakan duduk, ucap Juki pelan. Nia duduk perlahan, seakan kursi itu terbuat dari kaca yang mudah pecah. Andra menggenggam dompetnya erat. Mereka menaruh uang muka di atas meja. Uang itu mungkin tidak banyak bagi sebagian orang, tetapi bagi mereka hari itu, uang itu adalah bentuk penyerahan diri. Bentuk pengakuan bahwa mereka tidak lagi berdiri di atas Juki. Bahkan berdiri di sampingnya pun mungkin tidak layak. Setelah memeriksa uang muka itu, Juki menutup map dengan rapi. Baik, dengan ini mobil resmi disewa untuk keperluan kalian. Andra menghela napas panjang, hampir seperti seseorang yang baru saja keluar dari kubangan dalam. Terima kasih Juki, kau benar-benar menyelamatkan pekerjaanku. Juki memandangnya tenang. Aku tidak menyelamatkanmu, aku hanya menjalankan usaha dengan cara yang benar. Andra menunduk. Ia tahu ucapan itu bukan sindiran, itu kenyataan. Nia tiba-tiba berbicara. Juki, bolehkah aku bertanya satu hal? Juki mengangguk. Apa semua ini sudah kau miliki sejak kita bercerai? Pertanyaan itu keluar dengan suara yang hampir pecah. Dalam suaranya ada rasa penasaran, penyesalan, dan rasa ingin tahu yang tidak tertahankan. Juki menarik napas pelan. Semuanya dimulai setelah itu. Waktu kita berpisah, hidupku benar-benar hancur.
tapi Allah mempertemukanku dengan seseorang yang melihat nilai dalam diriku. Nia memejamkan mata. Ia tahu siapa yang dimaksud. Pak Seno. Pria tua yang dulu pernah ia lihat sekali lewat. Pria yang pernah ia anggap tidak penting. Dia memberikan aku kesempatan untuk belajar, lanjut Yuki. Mengajariku cara mengelola usaha. Membuatku percaya bahwa aku bisa lebih dari sekadar kuli panggul. Nia meneteskan air mata. Andaikan dulu aku tahu, aku tidak akan meninggalkanmu. Kalimat itu keluar begitu saja. Namun tidak ada makna romantis di dalamnya. Hanya penyesalan dari seseorang yang baru melihat nilai emas yang dulu ia buang seperti debu. Yuki menatapnya lama. Nia, kalau waktu diputar kembali, aku tetap tidak ingin kau bersamaku. Bukan karena aku membencimu, tapi karena sekarang aku tahu kita tidak pernah menuju tujuan yang sama. Air mata Nia jatuh tanpa suara. Tidak ada jeda untuk marah. Tidak ada ruang untuk menyangkal. Andra menatap istrinya sekilas. Ada perasaan bersalah. Ada juga rasa rendah diri yang mulai muncul. Namun Yuki belum selesai. Ia bangkit dari kursi dan berdiri tegap. Dalam cahaya sore yang masuk lewat jendela, tubuhnya tampak seperti seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalu dan siap menyambut masa depannya. Andra, Nia, ada satu hal terakhir sebelum kalian mengambil mobil. Keduanya mendongak bersamaan. Mata mereka penuh pertanyaan dan ketegangan. Yuki menatap mereka tanpa berkedip. Mulai hari ini, berhentilah melihat rendah orang yang bekerja keras. Karena kalian tidak pernah tahu kapan orang yang kalian hina akan berdiri jauh lebih tinggi. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan nada kasar. Namun justru karena disampaikan dengan ketenangan yang luar biasa, kalimat itu terasa lebih menghantam daripada teriakan manapun. Andra menunduk dalam-dalam. Nia kembali menangis, tetapi kali ini bukan karena malu semata. Ini adalah tangis seseorang yang akhirnya menyadari betapa keliru ia memandang hidup selama ini. Yuki kemudian menyerahkan kunci mobil pada Andra. Kembalikan dalam kondisi baik. Perlakukan dengan hormat, karena aku mempercayakannya pada kalian. Andra menerima kunci itu dengan kedua tangan, seperti seseorang yang diberi amanah besar. Terima kasih, Yuki. Nia berdiri perlahan. Aku tidak tahu bagaimana membayar semua kebaikanmu ini. Yuki tersenyum kecil untuk pertama kalinya hari itu. Dengan berubah. Bab ini berakhir ketika Nia dan Andra melangkah keluar dari ruko membawa kunci Pajero. Di luar, matahari hampir tenggelam. Senjanya indah, namun ketegangan masih menggantung di udara karena kisah ini belum mencapai puncaknya. Pembalikan keadaan terbesar Yuki baru akan terjadi seminggu dari hari itu. Dan itu akan jauh lebih mengejutkan daripada apapun yang telah mereka alami hari ini. 1 minggu berlalu sejak Nia dan Andra menyewa mobil Pajero dari Mandiri Trans. Selama seminggu itu pula, banyak hal terjadi dalam hidup mereka. Perubahan yang tidak mereka duga. Perubahan yang muncul bukan karena kemewahan, melainkan karena tekanan yang menyeret mereka dari segala arah. Acara perusahaan tempat Andra bekerja memang berjalan, tetapi jauh dari kata sempurna. Beberapa tamu penting datang terlambat karena keteledoran panitia lain, sehingga pamannya marah besar. Walau kegagalan itu bukan sepenuhnya salah Andra, namun sebagai penanggung jawab transportasi, ia tetap terkena imbas. Rumor mulai berkembang bahwa jabatannya akan dievaluasi ulang. Di sisi lain, Nia tidak lagi sering mengunggah foto-foto mewah di media sosial. Tidak ada senyum berlebihan, tidak ada gaya pamer tas mahal. Setiap kali ia berdiri di depan cermin, kalimat-kalimat Yuki minggu lalu terngiang jelas di kepalanya. Berhentilah melihat rendah orang yang bekerja keras. Kalimat itu seperti tamparan lembut yang tidak menyakitkan, tetapi membekas dalam. Mereka berdua menyadari hidup mereka tidak sekuat tampilan luarnya. Dinding yang mereka bangun begitu rapuh, dan kini retaknya semakin jelas. Pagi itu, mereka datang kembali ke Mandiri Trans untuk mengembalikan mobil.
Tidak ada suara musik dari mobil. Tidak ada tawa. Hanya hening, seolah mereka sedang menuju tempat pengakuan dosa. Setibanya di depan ruko, Nia menarik napas dalam. Aku malu, Andra. Aku tidak sanggup menatap Juki. Andra memandang istrinya dengan lelah. Kita sudah janji mengembalikan mobil dan melunasi sisanya. Nia menatap pintu ruko dengan mata berkaca-kaca. Aku takut, bukan karena dimarahi, tapi karena sadar. Aku dulu salah melihat dia. Andra mengusap wajahnya pelan. Ia pun merasakan hal yang sama. Pintu ruko terbuka. Randi menyapa mereka sopan. Selamat pagi, silakan masuk. Nia dan Andra melangkah masuk dengan langkah perlahan. Juki sudah menunggu di meja depan. Kemejanya rapi seperti biasa, wajahnya tenang namun berwibawa. Andra membuka percakapan dengan nada lebih rendah dari biasanya. Juki, ini kunci mobilnya. Terima kasih sudah meminjamkan. Juki menerima kunci itu tanpa reaksi berlebihan. Mobil dalam kondisi baik? Andra mengangguk cepat. Sangat baik. Randi membawa formulir pelunasan. Andra mengeluarkan uang yang tersisa, memberikan semuanya tanpa kata-kata tambahan. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada alasan, hanya kewajiban yang dipenuhi. Juki menghitungnya sebentar, lalu mengangguk. Baik, dengan ini penyewaan selesai. Nia menggenggam tasnya. Dadanya sesak. Ia tahu tidak ada tempat di dunia ini di mana ia merasa lebih kecil daripada saat ini. Juki, ucap Nia perlahan. Juki menoleh, menunggu kelanjutan kata-katanya. Aku ingin bilang terima kasih. Bukan hanya karena kau membantu kami, tapi karena kau mengingatkan aku tentang sesuatu yang sudah lama aku lupakan. Juki diam. Ia tidak memberi tanggapan langsung, memberi ruang bagi Nia untuk melanjutkan. Dulu aku meninggalkanmu karena aku ingin hidup lebih tinggi. Aku ingin terlihat mewah. Aku takut hidup miskin. Ia menutup wajahnya sebentar untuk menahan tangis yang hampir pecah. Tapi ternyata, kemiskinan hati jauh lebih menyakitkan. Juki tidak menyela. Ia tahu ini bukan saat untuk menghakimi, melainkan momen ketika seseorang menemukan dirinya sendiri. Kau sudah menjadi seseorang yang jauh lebih baik daripada yang pernah aku bayangkan. Nia menatap Juki dengan mata berair. Aku malu, tapi juga bangga melihatmu sekarang. Juki tersenyum tipis. Senyum yang tulus, tetapi tidak menyiratkan keinginan apapun. Nia, hidup selalu memberi pelajaran. Kita hanya harus menerimanya. Andra ikut berbicara. Suaranya lebih tenang dari sebelumnya. Saya berterima kasih, Juki. Kau tidak mempermalukan kami. Padahal kau bisa melakukannya dengan mudah. Juki menggeleng pelan. Aku tidak ingin membalas apa-apa. Balasan terbaik adalah tetap berdiri dengan cara yang terhormat. Kalimat itu menusuk hati Andra lebih dalam daripada kemarahan manapun. Juki menambahkan dengan lembut namun tegas. Kalian sudah merendahkan aku dulu. Tapi kalau aku merendahkan kalian sekarang, maka tidak ada bedanya aku dengan kalian. Randi dan Tegar saling berpandangan. Mereka merasa baru saja melihat seseorang membalas hinaan dengan cara paling elegan yang mungkin dilakukan manusia. Nia terisak kecil. Aku tidak layak dapat kata-kata seperti itu. Tapi terima kasih. Juki berdiri dan menepuk ringan meja. Kalian boleh pergi dan mulailah hidup baru yang lebih baik. Nia dan Andra berdiri perlahan, mengangguk hormat pada Juki. Tidak ada lagi nada ketus, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang tersisa hanya rasa hormat dan kekaguman. Saat pintu ruko terbuka, angin pagi masuk. Nia menoleh sekali lagi ke arah Juki sebelum melangkah keluar. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka berpisah, ia melihat Juki bukan sebagai lelaki yang dulu ia tinggalkan, melainkan sebagai lelaki yang ia tidak bisa capai lagi. Bab ini ditutup dengan Juki berdiri sendirian di tengah ruko, menatap pintu yang baru saja tertutup, lalu berkata dalam hati, "Aku bukan membalas mereka, aku hanya belajar berdiri." Namun takdir belum selesai. Pembalikan keadaan yang paling besar
masih menunggu di balik hari itu. 1 minggu berlalu sejak Nia dan Andra mengembalikan mobil. Mandiri Trans berjalan seperti biasa, tetapi ada kabar yang beredar pelan di antara para pelanggan, pedagang, bahkan tetangga ruko. Kabar tentang sebuah pasangan yang pernah meremehkan pemilik rental, lalu keluar dari tempat itu dengan wajah tertunduk. Kabar itu menyebar tanpa Juki menyebut nama, tanpa ia menceritakan apapun. Orang hanya melihat, lalu menerka. Di pasar, para pedagang mulai memandang Juki dengan cara berbeda. Tidak lagi sekadar melihat seorang kuli panggul, tetapi seseorang yang ternyata menyimpan keteguhan hati luar biasa. Namun Juki tidak berubah. Ia tetap memanggul beras setiap pagi, tersenyum pada pedagang yang menyapanya, dan pulang setelah semua pekerjaan selesai. Baginya, pekerjaan itu bukan aib. Itu adalah kekuatan. Sementara itu, kehidupan Nia dan Andra mulai terasa seperti perahu yang bocor di tengah laut. Setiap pulang kerja, Andra tampak lebih muram. Ia tidak lagi berbicara keras atau memamerkan rencana besar. Nia memperhatikan perubahan itu dengan hati yang semakin gelisah. Kecemasan mereka semakin jelas ketika suatu sore Andra pulang dengan wajah pucat. Nia menghampirinya. "Ada apa, Andra?" Andra menurunkan jasnya perlahan. "Paman memindahkanku." Nia terdiam. "Maksudmu dipindahkan? Kemana?" "Ke cabang kecil di luar kota." Jawabannya lirih, tetapi cukup untuk membuat kaki Nia lemas. "Cabang kecil yang tidak pernah dipakai untuk apa-apa," lanjut Andra. "Sebenarnya itu cara halus untuk mengatakan aku sudah tidak dipercaya lagi." Nia duduk di sofa, wajahnya syok. "Lalu bagaimana dengan rumah ini? Hutang-hutang kita, semua yang kita bangun?" Andra tertawa getir. "Membangun apa? Kita hanya memamerkan apa yang bukan milik kita." Tangis Nia jatuh perlahan. "Aku tidak sangka akan sampai begini." "Ini sudah dimulai sejak lama," ucap Andra. "Dan puncaknya waktu kita tidak bisa mengurus mobil untuk acara kantor. Kalau bukan karena Juki, acara itu hancur total dan aku pasti langsung dipecat." Nia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Betapa ironisnya. Dulu ia meninggalkan Juki demi hidup mewah, lalu memilih Andra yang terlihat menjanjikan. Tetapi hidup itu ternyata rapuh. Hanya topeng yang menutupi kekosongan. Kebenaran menghantamnya. Pria yang ia hina paling keras justru menjadi tangan yang menyelamatkan suaminya. Dan hal itu belum selesai. Masih ada satu kejutan lagi. 2 hari setelah kabar pemindahan itu, Andra mendapat panggilan dari perusahaan rental tempat ia pernah mencoba menghubungi pertama kali. Salah satu staf berkata tanpa sadar, "Maaf, waktu itu penuh. Tapi kalau mau jasa terbaik, Mandiri Trans memang paling dipercaya." Pemiliknya itu sangat jujur dan bersih rekam jejaknya. Banyak perusahaan besar kerja sama dengan dia. Setelah telepon ditutup, Andra hanya bisa termenung. Ia kehilangan segalanya karena kesombongannya sendiri. Dan pria yang bisa saja membalasnya dengan mudah, memilih untuk tidak melakukannya. Malam itu Nia berkata dengan suara lemah, "Andra, aku ingin minta maaf pada Juki lagi. Tapi aku terlalu malu." Andra menghela napas. Apapun yang kita lakukan sekarang tidak akan mengubah siapa Juki. Dia sudah berada di tempat yang lebih tinggi. Bukan karena harta, tapi karena hatinya. Nia menatap langit malam dari jendela. Dalam bayangan pikirannya, ia kembali melihat Juki berdiri tegap di ruko kecil itu. Sosok sederhana, namun lebih kokoh daripada siapapun yang pernah ia kenal. Di sisi lain kota, Juki duduk di kursi kecil di depan rukonya sambil menyeruput teh hangat. Randi dan Tegar sibuk memeriksa mobil. Suasana damai. Namun Juki merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia tidak tahu apa, hanya perasaan halus, seperti angin yang memberi tanda bahwa hidup akan kembali berputar dalam waktu dekat. Ia menghela napas. Allah, jika ada yang lebih baik menunggu di depan, maka mudahkanlah. Senja turun perlahan.
menyelimuti kota dengan cahaya keemasan. Juki berdiri, menutup pintu ruko, dan bersiap pulang. Ia tidak tahu bahwa besok akan menjadi hari ketika seluruh kota mengetahui siapa Juki sebenarnya. Bukan dari dirinya, bukan dari mulut pedagang, tetapi dari seseorang yang tidak pernah ia duga. Dan hari itu akan menjadi hari ketika Nia dan Andra akhirnya melihat betapa besar kesalahan yang mereka buat. Pagi itu Mandiri Trans tampak lebih ramai dari biasanya. Bukan karena pelanggan, melainkan karena seseorang yang jarang sekali datang ke ruko kecil itu. Mobil Alphard hitam berhenti di depan pintu, membuat para pedagang pasar melirik penasaran. Dari dalam mobil keluar seorang pria paruh baya berjas rapi, membawa map tebal. Wajahnya bersih, gerakannya tenang, dan kewibawaannya terlihat jelas, bahkan sebelum ia membuka pintu ruko. Pria itu adalah Pak Seno, pengusaha besar, pemilik beberapa cabang rental mobil di kota besar. Dan satu hal yang tidak diketahui siapapun, dialah orang yang mewariskan Mandiri Trans kepada Juki. Saat pintu ruko terbuka, Randi dan Tegar langsung berdiri. "Selamat pagi, Pak." Juki yang sedang memeriksa nota angsuran bulanan mendongak, terkejut namun tersenyum sopan. "Pak Seno datang pagi-pagi begini. Ada yang bisa saya bantu?" Pak Seno tersenyum bangga. "Aku datang ingin melihat bagaimana Mandiri Trans berkembang. Dan dari angka-angka yang aku lihat," ia menepuk bahu Juki, "usaha ini tumbuh lebih cepat daripada saat aku yang memegangnya." Randi dan Tegar saling melirik kagum. Mereka selalu mengira Juki hanya pekerja keras biasa. Mereka tidak tahu bahwa Juki adalah penerus usaha milik seorang pengusaha besar. Di luar, beberapa orang mulai berkumpul karena penasaran. Termasuk seseorang yang berdiri sedikit jauh, bersembunyi di balik kios sayur. Nia. Ia datang diam-diam. Sejak ia mendengar rumor tentang kedatangan pemilik lama Mandiri Trans, ia ingin memastikan apakah kabar itu benar. Dan ketika melihat pria berjas itu masuk ke ruko, hatinya berdebar. Nia meraih ponselnya dan menghubungi Andra. "Andra, cepat ke sini. Ini penting." Tidak lama kemudian, Andra datang dengan wajah panik. "Kau kenapa? Kenapa mendadak menyuruhku ke sini?" Nia menunjuk ruko. "Andra, itu ruko Juki. Dan yang datang barusan adalah pemilik besar. Aku pernah lihat fotonya saat dulu kau kerja sambilan di perusahaan rental." Andra menegang. "Tidak mungkin. Lihat sendiri." Mereka berdua mengintip dari kaca setengah terbuka. Di dalam, Pak Seno berdiri di samping Juki, memuji laporan keuangan dan kualitas armada Mandiri Trans. "Anda pilihan yang tepat, Juki," ujar Pak Seno keras sehingga terdengar sampai luar. "Aku lega menyerahkan seluruh operasional rental ini padamu. Sejak kau masuk, omzet naik berkali lipat. Kau bukan sekadar pekerja, kau pengusaha sejati." Suasana hening seketika. Nia menutup mulutnya. Andra memucat seperti kehilangan darah. Itu bukan pujian biasa. Itu adalah pengumuman tidak langsung. Juki adalah pemilik Mandiri Trans sekarang. Satu-satunya. Pak Seno melanjutkan. "Satu hal lagi, mulai bulan depan aku ingin memperluas usaha. Semua cabang kota sebelah akan memakai nama Mandiri Trans. Juki, kau yang memimpin keseluruhan jaringan." Tegar hampir menjatuhkan berkas yang ia pegang. Randi terpaku. Dan di luar ruko, Nia meneteskan air mata. "Ya Allah, aku dulu meninggalkan seseorang yang ternyata ditakdirkan menjadi besar." Andra terdiam. Senyap. Tidak ada kata yang mampu keluar dari mulutnya. Setelah pembicaraan itu selesai, Pak Seno keluar dari ruko. Orang-orang sekitar langsung memberi jalan. Aura seorang pengusaha besar membuat mereka refleks menghormatinya. Namun yang membuat mereka lebih terkejut adalah saat Pak Seno berkata, lantang di depan mereka semua, "Kalau kalian butuh mobil rental yang paling terjamin di kota ini, datanglah ke sini. Semua armada sekarang di bawah pimpinan Juki.
Dia orang yang jujur, disiplin, dan pekerja keras. Tanpa dia, usaha ini tidak akan menjadi sebesar sekarang. Tawa kecil terdengar dari beberapa pedagang pasar. Ada yang berbisik, Juki, kuli panggul itu. Dia pemiliknya sekarang. Masya Allah, pantas dia berubah ya. Orangnya memang baik dari dulu. Juki keluar dan berdiri di samping Pak Seno. Wajahnya tenang, namun mata sedikit berkaca-kaca. Itu momen kebanggaan yang tidak pernah ia minta. Namun Allah memberikannya pada waktu yang tepat. Dan ketika ia menatap ke kerumunan, ia melihat dua sosok yang dulu sangat ia kenal, Nia dan Andra. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, langkah mereka gemetar. Mereka melihat Juki sekarang bukan sebagai lelaki miskin pemikul beras. Bukan mantan suami yang mereka hina di pasar. Bukan orang kecil yang pernah mereka remehkan di ruko peminjaman mobil. Mereka melihatnya sebagai sesuatu yang jauh lebih besar. Seorang pemilik jaringan rental mobil. Seorang pengusaha yang dihormati. Seorang lelaki yang bangkit dari kehancuran tanpa membalas keburukan dengan keburukan. Juki menatap mereka tenang, tanpa senyum melecehkan, tanpa tatapan sombong. Ia hanya berkata pelan, "Kalian lihat sekarang, bukan siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling kuat bertahan." Nia tidak bisa menahan tangisnya. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Andra mengepalkan tangan, namun bukan karena marah, melainkan karena menelan pahitnya kenyataan. Dan di tengah kerumunan, Juki berdiri tegap. Hari itu, semua orang menjadi saksi pembalikan keadaan terbesar dalam hidupnya. Tidak dengan balas dendam, tidak dengan menyakiti siapapun, tetapi dengan kerja keras, keteguhan hati, dan harga diri yang tidak pernah ia jual demi dunia. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.